Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Monovlog bersama saya Begi Rizkiansyah. Kali ini kita akan membahas seorang sosok founding fathers Indonesia, kemudian tokoh yang sangat menginspirasi dari umat Islam terutama, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kalau mengenai beliau mungkin sudah banyak teman-teman mengetahui sekilas biografi beliau, kemudian kisah hidupnya bagaimana gitu kan. Apalagi dia dikenal sebagai kalau Tempo menyebutnya guru para pendiri bangsa gitu ya, karena murid-murid beliau ini dari berbagai murid-muridnya Cokro Aminoto ini dari berbagai aliran atau ideologi. Ada nasionalis seperti Soekarno, ada Islamis seperti Kartosuwiryo, bahkan ada yang dari komunis gitu seperti Alimin gitu kan, atau Darsono atau Semaun misalnya, yang saat itu mungkin banyak melihat kepada beliau juga gitu. Tapi yang paling penting adalah sosok Cokro Aminoto ini yang mewakili syarikat Islam pada masanya juga penting untuk kita lihat bagaimana sih pemikiran beliau sebetulnya. Ya kalau dari biografinya mungkin teman-teman bisa baca sendiri di buku-buku atau nonton filmnya misalnya yang karya Garin Nugroho, Cokro Aminoto. Tapi sekarang saya ingin mengenalkan sedikit sebagai pengantar saja bagaimana teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut, mungkin nanti membaca lebih lanjut tentang Cokro Aminoto. Yang perlu kita ketahui adalah dia hidup di masa ketika di Pulau Jawa pemerintah kolonial Belanda sudah begitu mencengkram Pulau Jawa sehingga mereka sangat berkuasa dan mengeksploitasi Pulau Jawa dan Hindia Belanda secara umum demi keuntungan negeri Belanda sendiri gitu. Cokro hidup di masa ketika pemikiran-pemikiran modern mulai masuk, melihat media massa mungkin dengan organisasi, bentuk organisasi, pemikiran-pemikiran di surat kabar, sehingga Cokro hidup dalam masa seperti itu. Tapi yang paling mengenaskan adalah bagaimana kondisi masyarakat pribumi sendiri pada masa itu di Jawa gitu ya. Mereka bukan saja dijajah oleh Belanda, tapi juga oleh para priai-priai yang menjadi kaki tangan Belanda dan hidup dalam alam feodalisme. Sehingga pada masa itu mungkin orang sudah menganggap pasrah bagaimana mungkin Jawa yang begitu luas ini akhirnya kita dapat melawan gitu pemerintah kolonial. Tidak mungkin sebagian orang sudah membayangkan tidak akan berpikir untuk melawan lagi karena begitu kuatnya pemerintah kolonial lewat kaki tangan mereka juga gitu. Tapi Cokro tetap mengingatkan di sini dia punya pemikiran bahwa untuk mengangkat harkat martabat masyarakat pribumi pada saat itu terutama ya orang-orang di Jawa gitu ya. Maka dia bilang tidaklah layak Hindia Belanda diperintah oleh Holland sebagai tuan tanah yang menguasai tanahnya. Hindia Belanda tidaklah layak lagi dianggap sebagai seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi susunya dan sebagai tempat di mana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan. Ini ya ucapkan di Kongres Syarikat Islam di tahun 1913. Di sini kita lihat bagaimana Cokro Aminoto berusaha mengangkat harkat masyarakat kita sehingga tidak mau lagi untuk dieksploitasi. Di sini kan dia bilang sebagai seekor sapi perahan, kemudian hanya diambil demi keuntungan, orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan, dikasih makan hanya diperoleh susunya. Dia mengibaratkan masyarakat kita ini seperti sapi, Hindia Belanda seperti sapi, atau Indonesia ini seperti sapi, yang hanya dieksploitasi saja. Makanya dia mulai untuk menyadarkan para masyarakat pentingnya kemerdekaan, pentingnya bagaimana untuk hidup dengan martabatnya sendiri gitu ya. Pada saat itu orang pribumi dianggap sebagai seperempat manusia. Di sini dia mulai menyadarkan pentingnya untuk kita ini sama-sama bermartabat. Kita ini sama-sama merdeka, manusia merdeka. Bayangkan di masa itu terjadi rasialisme di mana masyarakat pribumi mungkin tidak boleh naik satu tram atau satu kendaraan yang sama dengan orang-orang Belanda misalnya. Atau masyarakat pribumi ketika harus berhadapan dengan priai atau pejabat Belanda harus jalan sambil jongkok atau ngesot di bawah di tanah seperti itu. Itu bentuk-bentuk feodalisme dan bentuk-bentuk rasialisme yang nyata pada masa itu. Sehingga derajat kemanusiaan orang-orang pribumi ini perlu diangkat menurut Cokro Aminoto. Menurut Cokro Aminoto, boleh dikatakan habislah kaum tukang dan kaum tani merdeka yang masih dapat kecukupan daripada pekerjaannya. Maka menjadilah hampir segenap rakyat Hindia sebagai kaum buruh yang mencapai pencarian sekedar cukup dimakan. Akan tetapi kurang sekali akan meninggikan derajat kemanusiaannya. Di sini dia mulai bicara bagaimana orang-orang pribumi ini dicengkram oleh kapitalisme pemerintah kolonial sehingga mereka hanya menjadi buruh yang hidup hanya untuk sekali makan, cukup makan, tapi nggak bisa meningkat derajat kemanusiaannya. Kita melihat bagaimana derajatnya begitu direndahkan sehingga Cokro merasa perlu mengangkat harkat martabat mereka. Memang Cokro Aminoto hidup di masa ketika kapitalisme begitu mencengkram, tapi juga masa ketika ide-ide baru mulai masuk gitu ya, termasuk ide nasionalisme dan termasuk ide komunisme.
Pertama adalah sosialisme, kemudian lama-lama menjadi komunisme. Di sini Cokro mulai melihat pentingnya masyarakat pribumi ini untuk melawan kapitalisme. Kapitalisme yang waktu itu juga sama-sama diperangi oleh orang-orang komunis atau orang sosialis pada masa itu. Tapi Cokro memberikan pencirian tersendiri bahwa Islam juga memerangi kapitalisme di tanah air. Sebagaimana yang ia katakan, biarpun suatu stat atau negara berupa republik, jumhuriyah atau kerajaan, monarki, mulkiyah dengan parlemen, tapi pada umumnya tetaplah ada dua golongan kelas, kaum miskin dan kaum kaya, kaum tertindas dan kaum menindas, kaum tertindas dan kaum penindas, yang selalu bermusuhan sikapnya yang terhadap satu sama lainnya. Stat atau negara yang demikian itu seolah-olah menjadi mesin-mesin yang tersusun dengan rapinya untuk melindungi keperluan kaum kaya dan menindas kaum miskin karena wet-wet atau hukum-hukum yang dibikin olehnya, terutama sekali hanyalah menyatakan kemauan kaum kaya. Di sini Cokro mengingatkan, bukan soal bentuk negaranya yang utama, tapi bagaimana sistem itu berjalan di suatu negara. Mau itu bentuknya kerajaan, mau itu bentuknya republik, kerajaan dengan parlemen atau republik, tetap aja selama ada kaum penindas yang ditindas, ataupun kaum kaya dan kaum miskin yang tertindas gitu, yang saling berlawanan, sebenarnya ini adalah tidak bermanfaat gitu, karena tidak perlu melihat kepada bentuk negaranya, tapi bagaimana sistem itu dijalankan di masyarakat, sehingga ketika ada kaum penindas ya hukum-hukum yang dibikin juga akan menguntungkan kaum kaya. Mungkin sekarang seperti kaum oligarki yang mempengaruhi hukum misalnya seperti itu. Di sini tetap mengingatkan, maka kita harus melihat bagaimana sistem ekonominya juga berjalan, apakah itu kapitalisme atau bukan. Kalau bentuk negaranya A, B, C, D, tapi sistem ekonomi tetap kapitalis, ya itu percuma menurut Cokro Aminoto. Nah, makanya Snook kemudian menawarkan apa yang dia sebut sebagai sosialisme Islam. Di sini saya perlu kasih disclaimer bahwa pada masa itu sosialisme menjadi kata semangat zaman ya untuk melakukan perlawanan. Jadi semangat sosialisme ini adalah semangat kesetaraan atau keadilan sosial, mungkin kita bisa sebutnya. Bagaimana Cokro menggelorakan keadilan sosial menurut Islam. Karena menurut Cokro, Islam itu menolak riba pertama, menolak anti kapitalisme, kemudian mendistribusikan kekayaan terutama lewat zakat, kemudian juga mengangkat derajatnya kaum pekerja. Gitu. Sehingga Cokro merasa Islam inilah jawabannya, bukan komunisme atau sosialisme, tapi dia memakai kata sosialisme Islam atau kita bisa sebut sebagai keadilan sosial dalam Islam gitu. Maka ia menyatakan Cokro, dengan begitu maka nyatalah agama Islam memerangi kapitalisme sampai pada benihnya, membunuh kapitalisme daripada benihnya, oleh karena pertama-tama yang menjadi dasar kapitalisme adalah memakan keuntungan, mirwarde, atau menurut pemahaman Marx, atau memakan riba sebagaimana dalam pemahaman Islam. Di sini Cokro mulai menusuk pada jantungnya itu riba, atau dia bilang kapitalisme atau riba, atau yang merusak dari masyarakat ini sebetulnya. Dan disinilah kemudian dia juga membuat perbedaan gitu loh. Jadi jangan disamakan Islam dengan sosialisme atau komunisme misalnya. Dia Cokro melihat bahwa Islam ini punya nilai-nilai lebih gitu yang membuat berbeda. Pertama, Islam tidak menganjurkan diktator proletariat seperti komunisme misalnya. Dan Islam juga tidak menganjurkan perang kelas antara kelas kaum kaya dengan kaum miskin, tapi Islam menjabatani antara kelas dengan distribusi kekayaan lewat zakat gitu. Dan tidak pula merusak kekayaan orang lain gitu. Islam tidak mengharamkan kekayaan, tapi bagaimana membuat distribusi kekayaan. Dan Islam juga mendorong kedermawanan dan melarang menumpuk kekayaan gitu. Jadi ada kesenjangan kekayaan yang berlebihan juga diperangi oleh Islam. Di sini Cokro mulai menawarkan apa yang disebut sebagai sosialisme Islam atau keadilan sosial dalam Islam. Nah, selain pandangan-pandangan tentang kapitalisme, kita juga harus melihat bagaimana pandangan Cokro tentang isu-isu yang sebetulnya sudah ia bangun sejak lama. Bagaimana melihat bangsa Indonesia itu sendiri. Dan isu kebangsaan. Di sini saya coba kutip. Cokro menganggap Islam itu sebagai pengikat berbagai suku bangsa di Indonesia. Menurut Cokro Aminoto, karena tambah hari tambah kendor kekuatan kultur dan adatnya Islam yang mengikat mereka itu bersama-sama menjadi satu, lama-kelamaan kita akan menghadapi rupa-rupa bagiannya umat Islam yang terpisah yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing mengandung cita-cita kebangsaannya sendiri. Kemaduraan, Kesundaan, Kejawaan, Kelampungan, Keminangkabauan, Kebugisan, Keambonan, dan lain-lain. Gitu. Ini ia sebut sebagai faktor yang sebetulnya mengikat masyarakat pribumi pada saat itu, masyarakat kita pada saat itu. Di mana agama Islam ketika ikatannya semakin kendor, agama Islam semakin kendor, agama Islam semakin tidak berpengaruh, semakin longgar, semakin tidak diterapkan atau semakin tidak dihayati, maka masyarakat pribumi di masa itu akan semakin terpecah dengan suku-sukunya sendiri. Ada Madura, ada Minangkabau, ada Bugis dan Jawa. Jadi
yang ingin disampaikan oleh yang ingin disampaikan oleh Cokro adalah Islam itu mengikat berbagai suku bangsa di tanah air. Jadi hanya karena Islam lah suku bangsa ini kemudian terikat. Kalau tidak ada Islam, mereka akan saling terpecah belah. Maka kita bisa melihat bahwa sebetulnya Cokro Aminoto berpandangan Islam ini memiliki sisi nasionalismenya atau cinta tanah airnya gitu ya. Bagaimana Islam itu tidak membatasi pada sifat-sifat kebangsaan, kesukuan dan sebagainya. Sebagaimana diucapkan oleh Cokro Aminoto, sikap kebangsaan orang Islam itu tidak terbatas oleh tali kerajaan, tali warna kulit, tali bahasa, tali negeri, atau tali benua. Tapi kebangsaan orang Islam berdasarkan pada agama yang jauh melewati batas-batas sempit sebagaimana tersebut di muka ini. Di mana-mana di lingkungan orang Islam tinggal, bagaimanapun juga jauhnya dari tempat negeri kelahirannya, di dalam negeri yang baru itu ia masih menjadi satu bagian masyarakat Islam. Di mana ia di lingkungan orang Islam tinggal, disitulah ia harus mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri dan rakyatnya. Nasionalisme yang semacam inilah nasionalisme Islam yang menjadi dasar sosialisme di seluruh muka bumi. Nah, ini dikutip oleh dari buku Cokro Aminoto di Islam dan Sosialisme. Di sini Cokro Aminoto mencoba memberikan definisi apa yang disebut sebagai nasionalisme Islam. Jadi ada nasionalisme sekuler, ada nasionalisme Islam. Di sini nasionalisme Islam itu tidak terbatas pada warna kulit atau bahasa atau negeri mana dia tinggal, gitu ya, atau kebangsaan atau suku-suku. Islam itu melampaui semua itu. Menurut dia orang Islam itu dimanapun dia tinggal, mau di negeri manapun, dia akan mencintai negeri itu dan bekerja untuk negeri itu. Dia akan melakukan yang terbaik untuk negeri itu dimanapun dia tinggal. Disitulah nasionalismenya, disitulah rasa cinta tanah airnya. Maka Islam tidak perlu dibatas-batasi oleh berbagai batasan-batasan tadi, warna kulit, bahasa, atau mungkin kebangsaan. Yang Cokro ingin sampaikan menurut saya adalah, yakinlah dimanapun orang Islam tinggal, dia akan mencintai negerinya. Gitu. Jadi tidak perlu didoktrin dengan nasionalisme sekuler yang melampaui agama Islam. Tidak, Islam melampaui semuanya. Maka Cokro percaya bahwa tidak boleh tidak kaum muslim itu mesti mempunyai kemerdekaan umat atau kemerdekaan kebangsaan, national Freiheit, dan mesti berkuasa atas negeri tumpah darah kita sendiri. Disinilah kita tahu bahwa Islam itu sebetulnya mendorong rasa cinta tanah air, bagaimana mendorong kemerdekaan sehingga melawan penjajahan. Islam itu sudah bekerja dengan seperti itu karena dia mencintai tanah airnya. Sehingga kaum muslimin dimanapun pasti akan membentuk bangsanya sendiri gitu. Maksudnya kemerdekaan umatnya sendiri di situ gitu. Dan mau tidak mau harus berkuasa di situ sebagai tumpah darahnya sendiri begitu. Bukan penjajah yang berkuasa di situ. Satu hal lain adalah yang ditekankan oleh Cokro Aminoto juga adalah ketertundukan kepada hukum. Hukum yang seperti apa? Hukumnya bukan hukum buatan manusia. Di sini Cokro saya kutip, kerajaan atau stat di dalam genggaman sekalian orang rakyat atau umat yang semuanya bertakluk dan menurut satu hukum. Bukan bikinan manusia, tapi hukum yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Luhur, Maha Adil, yaitu Quran Suci, yang hingga kini dan sampai akhir zaman masih tetap dan akan tinggal di dalam kesuciannya yang semula. Di sini Cokro percaya bahwa hukum yang pantas dipakai oleh manusia adalah hukum buatan Tuhan, bukan hukum buatan manusia sendiri, bukan hukum yang saling bertentangan antar manusia, tapi Cokro percaya bahwa hukum buatan Tuhanlah yang terbaik. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Sekilas tentang pemikiran Cokro Aminoto, beberapa buku yang saya rekomendasikan untuk membaca Cokro pastinya adalah Islam dan Sosialisme Cokro Aminoto. Kemudian ada juga buku Amels yang memuat beberapa pemikiran Cokro. Cokro Aminoto Hidup dan Perjuangannya, terdiri 2 jilid tapi itu buku lama. Kemudian beberapa buku-buku lain yang mungkin menunjang tentang syarikat Islam. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.